Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda berikut 3 berita utama hari ini. Usai diguyur hujan deras selama berjam-jam, tanggul Sungai Kelegung, Kabupaten Semarang jebol. Puluhan rumah terendam banjir. Seorang wanita nyaris terseret ke dalam sungai saat menerjang luapan air di jembatan Guworejo, Karangmalang, Sragen. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, Dinas Perdagangan melakukan sidak ke lebih dari 120 SPBU di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Cilacap selama berjam-jam membuat sebuah bukit di Desa Bantar Panjang longsor. Akibatnya, sebuah rumah warga rusak tertimpa material longsor. Tebing setinggi 20 meter di Desa Bantar Panjang, Kabupaten Cilacap longsor pada Selasa pagi usai daerah tersebut diguyur hujan deras selama berjam-jam. Akibatnya, salah satu rumah warga rusak berat tertimpa material longsor. Selain merusak rumah warga, material longsor juga menutup badan jalan antar desa Bantar Panjang dan Banjarbangu. Material longsor berupa tanah dan batu besar menutup jalan sepanjang 15 meter. BPBD Cilacap mengerahkan alat berat untuk membersihkan material longsor agar jalan dapat dilintasi kembali. Hujan deras dari sore jam 4 sampai jam 6 pagi. Harapkan untuk tetap waspada adanya longsor susulan, karena kita melihat tanah terang yang di atas masih cukup tebal dan masih dibebani oleh beberapa vegetasi yang ada di atasnya. Berdasarkan data BPBD Cilacap, bencana tanah longsor terjadi di 4 desa. Warga diimbau agar selalu waspada, terutama saat hujan deras terjadi. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Waspada, angin kencang kembali menerjang Klaten. Belasan ruko dan rumah rusak parah khususnya pada bagian atap. Inilah detik-detik sebuah atap ruko di Desa Keputaran Kemalang, Klaten diterjang angin kencang pada Selasa sore. Kencangnya angin membuat genting yang terbuat dari baja ringan rusak parah, hampir roboh. Dari data sementara terdapat belasan rumah dan ruko terdampak angin kencang. Kerusakan umumnya pada bagian atap. Selain atap, angin kencang juga membuat sejumlah pohon tumbang. Mendung atau gimana Pak? Mendung dulu, langsung angin baru hujan. Jadi pas angin ini terbang itu belum hujan. Setelah ini dibawa angin baru hujan. Jadi Bapak saat itu pas di teras atau di dalam rumah? Dalam rumah Langsung keluar lari? keluar lari, Allahu Akbar gitu. Terjadi hujan yang disertai angin di wilayah Kecamatan Kemalang. Kemudian akibat hujan dan angin tersebut ada beberapa rumah yang terdampak, yaitu atap rumahnya yang dari genteng maupun seng yang rusak akibat angin kencang tersebut. Jadi untuk data sementara sekitar 11 rumah yang terdampak, itu gentengnya rusak, kemudian ada yang terasnya itu juga rusak. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, tim gabungan bersama warga bergotong royong membersihkan pohon tumbang serta memperbaiki atap bangunan yang rusak. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang mengakibatkan tanggul Sungai Kelegung jebol pada Selasa malam. Akibatnya air meluap dan menerjang pemukiman warga dan memaksa sejumlah warga untuk mengungsi. Monggo Pak. Air deras dengan cepat memasuki permukiman warga di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah, Kabupaten Semarang pada Selasa malam. Air masuk ke permukiman akibat jebolnya tanggul Sungai Kelegung dampak hujan deras yang mengguyur sejak Selasa siang. Curah hujan yang tinggi membuat tanggul Sungai Kelegung jebol tidak kuat menahan debit air. Tak ada laporan korban jiwa, namun 2 warga mengalami luka-luka.
Puluhan rumah mengalami kerusakan dan terendam banjir hingga kedalaman 1,5 meter. Banjir juga menyebabkan akses jalan warga terputus. Petugas gabungan telah melakukan evakuasi warga ke tempat aman. Warga untuk sementara mengungsi ke rumah warga lain yang mempunyai rumah 2 lantai karena air masuk ke dalam rumah. Tanggul di Dusun Ngendo, Desa Ngerapah itu jebol. Kondisinya memang mengarah ke pemukiman masyarakat, kemudian kami kerahkan personil untuk meluncur ke sana untuk penanganan, termasuk kami koordinasikan ke samping dengan Pak Polres, dengan Pak Dandim, kami laporkan ke Pak Bupati. Saat ini kita bersama-sama penanganan di sana. Kondisi update saya belum terima laporan, tapi yang jelas saat awal ini adalah untuk evakuasi masyarakat. Bagaimana masyarakat itu aman terlebih dahulu. Hingga Rabu pagi, air dari Sungai Kelegung masih masuk permukiman warga. Air terus masuk ke permukiman karena posisi sungai yang lebih tinggi. Menurut data BPBD Kabupaten Semarang, ada 249 warga terdampak banjir yang tersebar di 2 RT. Kalau untuk kejadian tanggul jebol di Dusun Ngendu, Desa Ngerapah, Kecamatan Banyu Biru, yang terdampak 2 RT, RT 1 dan RW 2, RW 10. Di sini yang terdampak ada 90 kakak, jumlah jiwanya adalah 249. Untuk tadi malam yang diupayakan sama BPBD dan juga rekan-rekan relawan TNI, Polri itu membuka jalur supaya aliran air bisa lebih lancar. Untuk menghentikan air yang terus masuk ke permukiman, tim gabungan bersama relawan membuat tanggul darurat untuk mengurangi air yang masuk. Petugas membuat tanggul sementara dari tanah yang dimasukkan ke karung serta menerjunkan alat berat. Dengan pembuatan tanggul ini diharapkan air tidak masuk kembali dan dapat membantu warga untuk membersihkan rumah mereka yang terdampak banjir. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Banjir air laut pasang atau ROB kembali merendam Jalan Nasional Pantura Demak Rabu pagi. Air ROB dengan ketinggian mencapai 50 cm ini membuat arus lalu lintas tersendat. Jalan Nasional Pantura Demak kembali terendam banjir air laut pasang atau ROB pada Rabu pagi. Ketinggian air mencapai 50 cm, membuat pengendara yang melintas tersendat. Banjir ROB di jalur Pantura Demak, Semarang hampir terjadi setiap hari sejak bulan November 2024 lalu. Penurunan tanah di wilayah pesisir Demak serta dampak pemanasan global diduga menjadi salah satu faktor penyebab ROB semakin parah menerjang jalan nasional penghubung Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur tersebut. Selain menghambat transportasi, banjir ROB juga mengakibatkan perekonomian warga sekitar terganggu. Pedagang yang berjualan makanan mengaku dagangannya sepi karena jarang pengendara sepeda motor maupun karyawan pabrik yang datang. Ya, sering kali Mas di sini. Kemarin itu ya 1 bulan ya. Ini bulan ini juga masih. Kemarin itu ya 1 bulan hampir full. Berarti macet ya Bu ya jalan sini ya? Oh macet tiap hari Mas, kan yang lewat. Bu, kalau dampaknya bagi Ibu sendiri, pedagang sendiri gimana Bu dampaknya Bu? Kan nggak ada yang mampir atau gimana dampaknya? Ya mestinya berkurang Mas, berkurang. Kadang anak-anak juga sehingga memang ya depan pabrik ya Mas ya. Kadang anak-anak mau keluar tuh ya males gitu Mas. Sementara hujan deras yang mengguyur wilayah Sragen membuat air sungai meluap ke jalan. Seorang wanita yang sedang mengendarai motor nyaris masuk ke sungai terseret arus. Rekan-rekan minta tolong, ada sepeda motor yang tersangkut jembatan. Seorang wanita nyaris terseret ke dalam sungai saat menerjang luapan air di jembatan Kuworejo, Karangmalang, Sragen, Selasa sore. Petugas BPBD Sragen yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi sepeda motor korban yang tersangkut di pembatas jembatan. Sedang korban wanita berhasil selamat dan hanya mengalami luka ringan. Limpasan dari persawahan sehingga limpas ke sungai ke jalan, ada orang lewat sehingga mengakibatkan pengguna jalan terseret arus dari limpasan tersebut. Alhamdulillah korban selamat, hanya lecet-lecet sedikit. Kemudian kita BPBD hanya mengevakuasi kendaraan roda 2-nya saja.
Untuk mencegah insiden terulang, petugas BPBD Sragen menutup sementara akses jalan dengan pembatas besi. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Akibat cuaca buruk dan gelombang tinggi yang terjadi di Laut Utara Jawa membuat jalur penyeberangan ke Pulau Karimun Jawa Jepara dihentikan. Imbasnya sudah 2 hari kapal tidak berlayar. Hempasan ombak tinggi seakan tiada henti di pesisir Laut Jepara pada beberapa hari terakhir. Tingginya ombak membuat jalur penyeberangan ke Pulau Karimun Jawa Jepara dihentikan. Laporan dari BMKG, tinggi gelombang di tengah laut mencapai 2,5 meter dengan kecepatan angin 15 knot. Sehingga kantor Syah Bandar Jepara mengeluarkan surat larangan untuk berlayar hingga cuaca kembali normal. Ombaknya angin. Hari ini berarti buatan jalan lagi, Pak? Ya, sementara ini nggak jalan, off dulu. Karena emang kondisi cuaca. Ini untuk kapal udah berapa hari, Pak? Kayaknya 2 hari, Mas. 2 hari. Kemarin sama ini. Ya. Rencananya berangkat lagi kapan, Pak? Belum tahu, Mas. Kita berangkat komando dari BMKG. Nggak berani nyelonong sendiri. Terus untuk saat ini kondisi di laut sendiri seperti apa gelombangnya, Pak? Gelombangnya di atas 2 meter, Mas. Di atas 2 meter ini. Sampai kemarin sore. Jadi memang kita nggak berani berangkat. Ada surat resmi dari BMKG. Para nelayan juga diimbau untuk tidak melaut sementara waktu dan menyandarkan kapal di tempat yang aman dari terjangan ombak. Arif Nur melaporkan dari Jepara.